Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Teknik ya, untuk teknik sipil ya, untuk semester 2 dan semester 8 pada mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini kita melalui daring ya, dan mau melanjut. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian warga negara ya. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi pengertian warga negara secara umum ya. Secara umum maka warga negara ini adalah rakyat ya. Penduduk ya. Juga orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu ya, yang mempunyai satu aturan ya, juga mempunyai pemimpin. Nah, pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang warga negara itu terdapat di dalam bab ya, di dalam bab 10 pasal 26 ayat 1 dan 2 serta pasal 27 ayat 1 dan 2 ya. Pasal 26 ya, ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli ya, dan orang-orang bangsa lain yang sah dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pasal 26 ayat 2 berbunyi syarat-syarat ya. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan itu ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 27 ayat 1 ya, itu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak kecualian. Kemudian pasal 27 ayat 2-nya berbunyi tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan ya, yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pengertian bangsa ya. Pengertian bangsa ini, bangsa itu adalah orang-orang yang memiliki kesamaan ras ya, bahasa, agama, sejarah, keturunan, dan juga adat istiadat. Bangsa-bangsa di muka bumi ini adalah, kita kenal ada ras apa yang disebut dengan Kaukasoid ya. Kemudian ada juga Nordi ya, itu di Eropa Utara ya. Ada Alpin ya, Alpin Eropa Tengah dan Timur ya. Kemudian Mediteran itu di Laut Tengah ya. Itu termasuk di Iran ya, Afrika dan Armenia ya. Kemudian ada ras Mongoloid. Mongoloid itu Astati itu Asia Utara, Tengah dan Timur ya. Kemudian Malayan Mongoloid ya, Asia Tenggara. American Mongoloid Amerika Utara ya. Kemudian ada ras Negro ya. Afrikan Negroid, benua Afrika ya. Melanesia itu Papua ya, Irian Jaya ya, Kepulauan Malaysia ya. Kemudian Negrito Afrika Tengah ya, Semenanjung Malaka dan Filipina. Nah, ada ras khusus ya. Kemudian juga ras khusus itu termasuk di Afrika Selatan ya. Di sana di Afrika Selatan, di Australia ya. Nah, cikal bakal bangsa ya memang ya, cikal bakalnya bangsa itu ya tetap dari Adam dan Hawa ya. Nah, kemudian pengertian negara. Negara ini adalah suatu daerah ya, atau wilayah yang ada di permukaan bumi
ya, di mana terdapat pemerintah, ya, ada pemerintahan yang mengatur ekonomi, ya, politik, sosial, budaya, ya, pertahanan, keamanan, ya, dan lain sebagainya. Di dalam satu negara minimal terdapat unsur-unsur negara, ya, seperti rakyat, wilayah, pemerintah, ya, yang berdaulat, ya, serta pengakuan dari negara luar, ya, dari negara lain. Negara ini merupakan suatu organisasi, ya, dari rakyat. Negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah konstitusi, ya, yang dijunjung tinggi, ya, oleh warga negara tersebut, ya. Dan Indonesia ini memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa, ya, secara bersama-sama. Dan fungsi negara ini pertama tentunya mensejahterakan, ya, serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif tentunya, ya, dan damai. Kemudian diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai tadi, maka diperlukan pemeliharaan tertib umum, ya, yang didukung penuh oleh masyarakatnya. Pertahanan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman, ya, serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar. Menegakkan keadilan, ya, negara ini membentuk lembaga-lembaga peradilan, ya, sebagai tempat warganya meminta keadilan, ya, di segala bidang kehidupan. Nah, hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa, ya, untuk menerima, untuk melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban itu untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan, ya, kesejahteraan, ya, dari dalam menjalankan kehidupannya. Semua itu terjadi karena apa? Karena pemerintah dan para pejabat tinggi itu lebih banyak, ya, mendahulukan haknya daripada kewajibannya. Ya, padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka, ya, berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, ya, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya, kesenjangan sosial, ya, yang berkepanjangan. Jadi terlalu tajam kesenjangannya, ya. Nah, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, ya, harus tahu hak dan kewajiban. Ya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu juga akan hak dan kewajibannya. Ya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Ya. Seperti yang sudah tercantum di dalam hukum tentunya dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, ya, maka kehidupan masyarakat itu akan aman, ya, sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, ya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita. Karena hal ini mereka lebih lebih memikirkan, ya, bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang berdemokrasi, ya, yaitu harus bangun
bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat, berkelompok, ya, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun dengan tulisan dan sebagainya. Nah, syarat-syarat akan diatur di dalam undang-undang. Nah, pasal ini sudah barang tentu mencerminkan bahwa negara Indonesia ini berarti berdemokrasi. Jadi para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup secara yang setara ya dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Ya, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita lanjut lagi ya, kita sambung lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.